Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi utama dari guru sebenarnya adalah yang pertama mendidik, yang kedua mengajarkan, yang keempat membimbing, yang kelima mengontrol, yang keenam melatih, menilai dan mengevaluasi. Itu tugas utama guru. Dalam selama ini kita menilai secara adil. Dalam mengikuti PPG selama ini dirasa sangat menguntungkan, sangat berarti bagi sekolah kami, sehingga dalam memberikan pembelajaran di setiap kelas ada peningkatan yang signifikan terhadap nilai-nilai yang ada di sekolah, terutama dalam hal mengajar, sehingga kehadiran guru-guru yang ikut dalam PPG terutama sekali Ayu mampu memberikan gairah yang luar biasa terhadap peningkatan kompetensi siswa dalam mengajar tiap hari di sekolah, sehingga ke depan guru-guru yang ada di sekolah untuk teman-teman yang belum mengikuti bisa mengikuti arah dari tujuan yang dicapai oleh sekolah. Yang utama sebagai Ayu, selamat. Semoga kedepannya mampu meluluskan dalam mengejar ketertinggalan sekolah ini, sehingga semasa satu lambu mampu bersaing dengan sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ayu Zulhijriah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Mataram, kelas Fisika A dengan nomor induk mahasiswa E4Q 123100061. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 MIA 3 materi gelombang cahaya dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning berbantuan media PowerPoint. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan absen dulu. Bagi yang hadir silakan angkat tangan. Anzal, Alvin, Amira, Andi Alfian, Pak Astrid, hadir Bu. Iwan Hidayat ada ya? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah, Ibu punya soal, namanya soal praktek ya. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gelombang bunyi. Nah, adakah yang masih ingat di antara kalian pengertian gelombang bunyi? Oke, silakan Hafizah. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang merambat melalui medium tertentu. Oke, bagus sekali. Mengapa kita perlu mempelajari tentang gelombang bunyi? Ada yang bisa? Oke, Rahmat, silakan. Supaya kita bisa mengetahui manfaat gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di bidang kedokteran, gelombang bunyi digunakan untuk mendeteksi janin dalam rahim, dan yang mendeteksinya adalah gelombang bunyi infrasonik. Oke. Pertanyaan selanjutnya,
Adakah kaitan antara gelombang bunyi dengan gelombang cahaya? Ada yang mau menjelaskan atau memberikan pendapatnya? Saya Bu. Iwan ada? Saya Bu. Oke. Cepat didapat. Kaitannya ada untuk alat komunikasi, misalnya video call, kita bisa mendengar suara orang, juga bisa melihat wajah dari pembicaraan. Itu semua adalah aplikasi dari gelombang bunyi dan cahaya. Oke, bagus sekali. Jadi beri tepukan untuk kalian semua. Baiklah, kita depan semua. Di dalam pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, melalui studi literasi, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian gelombang cahaya dengan benar. Nanti kalian harus bisa mengatakan apa sih pengertian dari gelombang cahaya tersebut. Terus yang kedua, melalui studi literasi, peserta didik dapat mendeskripsikan sifat-sifat gelombang cahaya, yaitu difraksi, interferensi maupun polarisasi. Nah, melalui studi literasi atau baca ya, baca buku dan ajar, kalian nanti bisa menjelaskan apa sih pengertian difraksi, interferensi maupun polarisasi. Terus yang ketiga, melalui studi literasi, peserta didik dapat menerapkan konsep gelombang cahaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Nah, nanti itu ada beberapa soal. Di dalam soal itu, Pak, atau untuk menyelesaikan soal tersebut, kalian harus menggunakan konsep cahaya untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang keempat, berdasarkan percobaan fraksi, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan dengan benar. Nah, nanti itu kalian akan melakukan percobaan sederhana tentang difraksi ya. Namanya difraksi celah tunggal. Setelah itu baru kalian mengambil data dan menyajikan hasilnya. Yang terakhir adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan difraksi dengan benar. Nah, dari hasil yang kalian amati tadi, kalian melakukan presentasi hasil supaya kita bisa mengetahui bagaimana sih hasil percobaan dari tiap-tiap kelompok. Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya, ada beberapa manfaat kita mempelajari gelombang cahaya. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, supaya kita bisa mengetahui ilmu tentang gelombang cahaya, di mana cahaya memiliki manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, cahaya berfungsi sebagai penerang. Misalnya seperti ini ya, kita bisa bedakan antara siang dan malam. Kemudian kalau di malam hari cahaya itu bisa sebagai penerang karena gelap. Yang kedua, cahaya berfungsi sebagai untuk mengeringkan pakaian. Nah, ketika kita mencuci, kita jemur, yang berfungsi untuk mengeringkan itu adalah sinar cahaya. Yang ketiga, di dunia medis, gelombang cahaya digunakan untuk mengobati penyakit kulit seperti kanker kulit. Gelombang cahaya jenis sinar ultraviolet ini dapat dipakai untuk memperbaiki kondisi kulit tertentu seperti kanker kulit. Dengan terapi cahaya, maka kulit akan memperoleh lebih banyak asupan vitamin D-nya sehingga kulit dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Jadi yang berfungsi di sini adalah sinar ultraviolet. Paham sampai sini? Paham. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Baiklah, perhatikan video berikut ini. Apakah kamu pernah melihat ini? Ketika membuat sebuah melodi, kamu akan melihat warna-warni seperti pelangi pada balon itu. Fenomena ini merupakan gejala interferensi cahaya.
Dari tayangan video tadi, mengapa kita dapat melihat warna-warni seperti pelangi? Ada yang bisa? Misalnya pada balon, kemudian kartu perlindungan, atau pada gelas sabun. Mengapa terlihat tampak seperti pelangi? Ada yang bisa menjawab? Ada? Oke, kalau ada, mari kita mempelajari materi tentang gelombang cahaya. Oke, sekarang kalian bentuk kelompok jadi 3 kelompok ya. Satu kelompok 3 orang. Buka KPD-nya. Di KPD tersebut di lembar pertama itu ada nama kelompok ya, seperti ini. Ada nama kelompok, kalian isi nama kelompok ya. Kelompok berapa, kemudian anggota juga kelasnya. Setelah itu baca petunjuk KPD sebelum melakukan percobaan. Nah, kemudian di lembar berikutnya situ diorientasi serta di sini ada hipotesis atau dugaan sementara. Untuk mengisi hipotesis dugaan sementara ini, kalian baca tujuan pelajaran ya, tujuan pelajaran atau kalian perhatikan gambar dan tulisan ini di orientasinya. Nah, setelah kalian menjawab itu, kalian bisa mengisi apa sih hipotesis dari percobaan yang kita lakukan. Setelah itu baru kalian membaca langsung kerja sebelum kita melakukan percobaan. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kalau paham, silahkan baca dulu bahan ajarnya ya. Untuk menyelesaikan soal ini latihan, maka kamu harus pelajari dulu tentang contoh soal. Ya. Nah, contoh soalnya ini sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita lakukan percobaan. Nah, tapi sebelumnya kalau percobaan, satu orang perwakilan kelompok, silakan kalian ambil alat yang belakang. Coba dilanjutkan sambil ibu ambil nilainya ya. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian perhatikan tabel yang ada dalam KPD-nya itu ya. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu untuk menghilangkan penat. Nah, perhatikan. Jadi ice breaking ini adalah menyebutkan kata berdasarkan jari yang ditunjukkan. Misalnya kalau aku menunjukkan jari satu jari ya, kemudian Rahmat yang menunjukkan 2 jari, kalian gabungkan 2 dengan 1 berapa sebenarnya? 3. Berarti yang huruf ketiga itu apa? Apa huruf ketiga? C. Nah, C kalian menunjukkan cicak atau coklat, itu ya. Paham sampai situ? Paham. Oke. Nah, sekarang mulai dari Rahmatnya dengan hal ini. 1, 2, 3. Soal ini berdasarkan rumus ini. Dalam percobaan fraksi sebuah celah lebarnya 1 mm disinari oleh cahaya monokromik. Nah, kemudian celahnya itu adalah D ya, lebar celah. Berarti ini sama dengan D yang 1 mm sama sepertinya. Kemudian soal contohnya itu kamu perhatikan dengan dasar untuk misalnya dalam percobaan fraksi sebuah celah lebarnya 1 mm. Kalau lebar itu simbolnya apa? Kalau lebar berarti ada di sini ya, kamu baca. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dapatkan berdasarkan hasil percobaan kami dengan celah ukuran 1 cm dan 3 cm, celah ukuran 1 cm lebih dengan cahaya yang dihasilkan daripada yang 3 cm. Sehingga kami dapat menyimpulkan pola dan intensitas difraksi cahaya dipengaruhi oleh jarak celah ke layar detektor dan lebar celah yang dilalui oleh cahaya. Semakin besar jarak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Celah dengan ukuran 1 cm dengan jarak 30 cm menghasilkan cahaya terang. Sedangkan celah dengan ukuran 1 dengan jarak 60 cm menghasilkan cahaya kurang terang. Dan celah dengan ukuran 3 cm dengan jarak 30 cm menghasilkan cahaya kurang terang. Sedangkan celah dengan ukuran 3 cm dengan jarak 60 cm Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan percobaan tadi, adakah yang ingin atau yang bisa mengambil kesimpulan? Berdasarkan percobaan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola dan intensitas difraksi cahaya dipengaruhi oleh jarak celah ke layar. Jadi berdasarkan percobaan kalian tadi, kalian sudah melakukan percobaan tentang difraksi dengan jarak tunggal ya, di mana ada yang 1 cm, lebar celahnya 1 cm dan 3 cm. Kemudian jarak dari dinding kemudian ke layar detektor itu atau alat detektor itu adalah ada 30 cm dengan 60 cm. Misalnya yang 1 cm kita ukur 30 dengan 60, bandingkan mana yang lebih terang antara 30 dengan 60. Jadi Lebih terang 30. Perhatikan teman. Jadi dari serangkaian yang kita lakukan tadi mulai dari awal sampai dengan percobaan, ada beberapa hal yang perlu diambil kesimpulan. Yang pertama, gelombang cahaya dalam gelombang transversal yang dapat merambat pada ruang hampa dan tidak memerlukan media dan juga bisa dibentukkan jika berkontak langsung pada suatu bidang. Jadi ini termasuk gelombang transversal ya. Kemudian juga tidak memerlukan media. Beda dengan gelombang mekanik. Kalau gelombang mekanik seperti air itu harus memerlukan medium atau media. Kemudian ada beberapa sifat gelombang cahaya. Masih ada siapa? Ada berapa sifat gelombang? Sifatnya ada 6 ya. Ada apa saja? Difraksi, interferensi, polarisasi, pemantulan, pembiasan dan dispersi. Nah, pada bab gelombang cahaya ini kita hanya mempelajari 3.
diffraksi, interferensi, dan gelombang dan polarisasi. Diffraksi itu apa sih? Diffraksi adalah peristiwa pemantulan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sama sempit. Tadi kita sudah melakukan percobaan dengan menggunakan celah sempit ya. Atau misalnya ini di dinding itu ada kisi-kisi ya. Sebenarnya adalah kisi-kisi, jadi cahaya itu masuk melalui celah-celah di jendela itu. Warna pada gelombang sabut terjadi karena interferensi konstruktif dan destruktif dari sinar yang dipantulkan oleh suatu lapisan tipis. Tadi di awal ya di video tadi ada pertanyaan itu mengapa bisa terbentuk di gelembung sabut, kemudian tumpahan minyak dan juga pada balon ditiupkan itu tampak warna-warni seperti pelangi. Jawabannya adalah karena interferensi konstruktif dan destruktif dari sinar yang dipantulkan oleh suatu lapisan tipis. Kemudian pola dari jenis diffraksi cahaya dipengaruhi jarak celah ke layar detektor. Tadi kita sudah melakukan percobaan apa sih yang menyebabkan terang dan kurang terang atau gelapnya cahaya yang terjadi atau yang dihasilkan pada saat kita center ya. Itu disebabkan oleh jarak dan celah. Jarak itu yang 30 dengan 60. Kemudian dan celah. Layar ke detektor dan lebar celah dilalui oleh cahaya. Lebarnya itu adalah yang 1 dan yang 3. Kalau yang 1 dan 3 mana yang lebih terang? Otomatis yang 3. Kemudian jaraknya yang lebih terang adalah yang 30. Jadi dapat yang lebih besar. Tidak ada ibu punya hadiah untuk kelompok yang sudah yang berkolaborasi, yang kerjasama dengan bagus. Perhatikan apa yang ibu katakan ya, apa yang ibu ucapkan. Jangan perhatikan berapa jumlah ayam, berapa jumlah bebek disebutkan. Jadi perhatikan apa yang diucapkan. Misalnya ayam, bebek. Ada berapa ayam? 3. Berarti kalian bisa kurang konsentrasi. Ayam, bebek, kambing. Ada berapa kambing? 9. 4 kambing. Perhatikan apa yang ibu ucapkan. Ada berapa kambing? 4. Jangan menjawab ada berapa kambing itu ayam bebek. Jadi perhatikan apa yang kita katakan saya sebut kemarin ya. Ini berapa? 1, ini 2, ini 2. Misalnya ini 3. Kalau misalnya ini 3, berarti ini 2. Ini 3. Sama seperti ini. Ayam bebek. Berarti berapa ayam? 1. Berapa? Jawabannya berapa ayam?